Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin meroleplaykan tentang konseling keperawatan paliatif pada keluarga pasien. Saya Novanda Aulia Ersanti sebagai moderator. Saya Zerifatul Arifah sebagai perawat. Saya Delvina Novianda sebagai pasien. Saya Putri Ayu Kusmawardani sebagai keluarga pasien. Roleplay konseling palliative care. Nona C berusia 21 tahun yang kurang lebih 2 tahun ini mulai mengalami penyakit leukemia. Namun 1 bulan terakhir kondisinya semakin menurun, sering keluar masuk rumah sakit, temperatur tubuhnya menurun, kulitnya semakin pucat, dan terkadang Nona C berhalusinasi dengan suara lirik. Melihat kondisi tersebut, Nyonya K, 45 tahun, sebagai orang tua merasa resah, gelisah, dan khawatir akan kondisi yang dialami oleh Nona C. Karena juga merasa takut jika melakukan sesuatu bisa memperparah kondisi dari Nona C. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi masuk ya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Perawat Zari yang pada hari ini juga masih berjaga dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Nah, ini nanti saya akan melakukan sedikit bimbingan konseling kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nanti waktunya kurang lebih antara 5 sampai 10 menit, Bu. Apakah bersedia? Iya baik, saya bersedia. Baik, kemarin kan juga dokter sudah melakukan visite ke ruangan anak Ibu. Nah, kemarin juga dokter sudah menjelaskan terkait gimana kondisi dari anak Ibu. Apakah Ibu sudah memahaminya? Iya, kemarin saya sudah sedikit paham penjelasan dari dokter saat visite. Tapi saya tuh juga masih bingung, Sus, bagaimana apa yang harus saya lakukan keadaan anak saya seperti ini. Oh, begitu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak perlu untuk terlalu meratapi dan memperlihatkan kesedihan Ibu di depan dari Nona C. Karena jika Ibu terlihat sedih di depan Nona C, meskipun kondisinya lemah, Nona C juga merasakan apa yang Ibu rasakan. Jadi Ibu harus kuat di depan Nona C agar Nona C mampu juga melewati dari masa sakitnya ini agar cepat sembuh, seperti itu. Ya, keinginan saya sendiri sih seperti itu. Tapi ya bagaimana ya, Sus, namanya juga orang tua ya kan. Pasti kan ada rasa sedih. Saya sendiri aja untuk menguatkan diri saya sendiri itu sulit, apalagi saya harus menguatkan anak saya yang kondisinya seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Mungkin saya juga akan memberikan satu tips agar Ibu semakin kuat, yakni mungkin jika kondisi Nona C itu sedikit membaik, bisa diajak berkomunikasi, Ibu berikan motivasi kepada Nona C agar semoga cepat sembuh, kamu bisa melewati fase ini. Jadi kayak Ibu memberikannya seperti ini. Duk, kamu bisa melewati masa sakit ini. Ibu yakin kamu bisa, dan pasti Allah akan mengangkat penyakitmu, seperti itu. Kemudian juga mungkin saat setelah sholat Ibu ajak berzikir seperti istighfar, kemudian tahmid, dan seperti itu. Kemudian juga bisa Ibu ngaji di sampingnya seperti ini, entah surat pendek ataupun apa, itu juga bisa dan itu sangat baik. Kemudian juga mungkin kalau tadi kan Ibu juga mengatakan kalau misalkan anak Ibu sering mengigau atau apa gitu ya? Iya, sering sekali, Sus, saya hari ini. Nah, itu mungkin juga Ibu bisa tutup dengan melakinya, dengan asyhadu alla ilaha illallah, seperti itu. Sering-sering aja nggak apa-apa, Bu. Itu juga salah satu cara untuk menguatkan dari Nona C itu sendiri. Seperti itu ya, Sus, ya? Iya. Kalau seperti itu sih insya Allah sudah saya terapkan, tetapi ada cara lain lagi apa enggak gitu ya, Sus? Saya tuh masih bingung sekali mau harus gimana gitu. Ya, salah satu caranya itu juga Ibu lebih menguatkan dari Ibu sendiri di depan Nona C ataupun keluarga yang lain. Jangan melihatkan kesedihan itu kepada anak Ibu sendiri, seperti itu sih, Bu. Dan, mungkin dari kegiatan ibadahnya tadi lebih dibanyakin lagi agar Ibu sendiri juga merasa tenang dan anak Ibu juga merasa tenang. Oh, seperti itu. Iya. Terima kasih ya, Sus, ya, atas saran yang diberikan. Iya, sama-sama.
Mungkin bagaimana setelah saya kasih informasi terkait cara agar ibu semakin tenang dengan kondisi anak ibu yang seperti ini? Ya, ini perasaan anak saya sudah sedikit lega, sudah udah nggak karu-karuan seperti tadi, ini sudah tenang, Sus, sedikit tenang. Baik, semoga saya doakan juga ibu semakin kuat, sabar menghadapi dari kondisi anak ibu, dan semoga ibu juga lekas sembuh. Mungkin nanti saya berkunjung lagi menanyakan gimana perkembangannya, dan mungkin jika ada cara lain bisa saya beritahu ke ibu. Mungkin seperti itu, nggih? Iya. Ya, semoga saja anak saya bisa sembuh ya, Sus ya. Doakan saja. Makasih ya, Sus ya. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wes.